Yuk dukung cerita Tante dengan like dan subscribe ya. Cerita penjaga rumah dan nyonya muda. Pak Herman adalah laki-laki 40 tahunan yang dulunya bekerja sebagai anggota kepolisian. Namun sekarang Pak Herman dipecat karena kasus kedisiplinan. Pak Herman memiliki tubuh yang sangat kekar, berkulit lumayan gelap, dan berwajah tegas. Setelah dipecat, dia sekarang bekerja jadi satpam di sebuah rumah yang sangat besar dan megah. Hampir seperti istana, Pak Herman bekerja sendirian, menjaga rumah milik pengusaha batubara yang kaya raya. Dia juga mempunyai majikan perempuan yang bernama Sarah. Sarah masih lumayan muda, sekitar 30 tahunan dengan penampilan yang menarik perhatian. Setelah kurang lebih setahun Pak Herman bekerja di rumah megah itu, Pak Herman sering melihat kedua majikannya sedang bermesraan. Yang biasanya Pak Herman hanya dapat melihat penampilan Nyonya Sarah dalam balutan pakaian, sekarang setiap malam Pak Herman dapat melihat langsung saat Nyonya Sarah sedang bersama suaminya. Ketika Pak Herman melihat kedua majikannya sedang bermesraan, Pak Herman membayangkan seandainya dia yang ada di posisi majikan laki-lakinya itu. Namun Pak Herman menghela napas karena semua itu hanya hayalan dan tak mungkin akan terjadi. Hingga suatu malam, saat itu sedang gerimis, Pak Herman duduk sendirian di dalam pos. Pos Pak Herman ini sangat lengkap seperti kamar pribadi. Kemudian Pak Herman dikejutkan dengan datangnya Nyonya Sarah. Nyonya Sarah sengaja mendatangi Pak Herman untuk menghilangkan rasa bosan. Ia berjalan-jalan di halaman dan membawa makanan kecil untuk Pak Herman. Ia ke ruang satpam dan duduk di dalamnya, membuat Pak Herman menjadi salah tingkah. "Bu, saya tidak enak sama ibu. Masak ibu duduk di ruang ini?" kata Pak Herman. "Oh, tidak apa-apa lah Pak. Masa duduk saja tidak boleh?" "Saya takut nanti Pak Agung marah," jawab Pak Herman. "Oh, itu toh. Mas Agung sekarang sedang di Kanada. Jadi tidak apa-apa kok Pak," terang Sarah. "Kalau Pak Herman keberatan saya di sini, Bapak saja yang ke dalam. Kan kita bisa berbincang-bincang, Pak," kata Sarah. "Baiklah, Bu, tapi hari akan hujan tampaknya." Lalu Sarah berjalan ke dalam rumahnya dan diikuti Pak Herman di belakang. Dari belakang, ia perhatikan terus cara majikannya berjalan yang saat itu memakai celana tidur dan blus dari sutra. Di dalam salah satu ruangan di rumah itu, Sarah dan Herman berbincang-bincang tentang berbagai hal. Sampai tentang masalah dalam rumah tangga Sarah dan Agung. Sementara di luar hujan turun deras. Karena suasana dan dinginnya malam itu, ditambah lagi pembicaraan yang mulai sensitif, membuat Pak Herman merasa mendapatkan peluang untuk mendekati Nyonya Sarah. Dengan berbagai cara dan rayuan, Pak Herman pun telah dapat menggenggam tangan Sarah dan memeluknya. Dengan cara yang lembut, ia dapat mencium bibir Sarah yang mungil itu. Sarah sedikit menyesal karena ia telah terbawa suasana yang diberikan Pak Herman. Dengan kelembutan Pak Herman, Sarah dapat ia giring ke dalam salah satu kamar di rumah itu. Di kamar yang diperuntukkan bagi tamu, itu Sarah ia tuntun. Di dalam kamar itu ia baringkan Sarah dengan hati-hati dan ia menyentuh lembut bagian tubuh Sarah tanpa membuat Sarah merasa menyesal. Lalu ia membuka pakaian tidur Sarah satu persatu. Saat itu, Sarah terbawa suasana dan tidak sadar bahwa ia telah punya suami agung. Dengan tangannya, Pak Herman membuka celana tidur Sarah. Lalu Pak Herman menyentuh lembut tubuh Sarah. Sarah hanya bisa terdiam dan menuruti hasratnya. "Ah, Pak, cepat Pak," desah Sarah saat itu. Lalu Pak Herman membuka seluruh pakaiannya. Pak Herman yang selama ini hanya melihat Sarah dari jauh, kini dapat melihat sendiri dari dekat dan merasakan langsung kedekatan dengan Sarah. Pak Herman pun lalu mulai berhubungan intim. Ia mengarahkan bagian pribadinya yang siap untuk menyentuh tubuh Sarah. Dengan perlahan, Pak Herman pun mulai merengkuh tubuh Sarah. Sarah hanya bisa menggigit bibir bawahnya, menahan perasaan yang kuat saat bersama Pak Herman. Beberapa saat lamanya, Pak Herman terus melanjutkan aksinya di dalam kamar hingga Sarah mencapai kepuasan. Lalu, Pak Herman pun menyudahi aksinya. Ia biarkan saja kejadian itu berlalu. Sambil tetap dekat dengan Sarah, Pak Herman pun diam di atas tubuh Sarah melepas lelahnya hingga ia tertidur. Sarah pun tergeletak kelelahan.
Saat itu nafas mereka berdua terengah-engah. Tidak ada lagi jarak yang membatasi kulit mereka. Tubuh Sarah masih terhimpit di bawah dalam keadaan lemas dan puas. Malam itu Pak Herman melakukannya beberapa kali lagi, dan Sarah pun tidak sempat menolaknya. Sejak saat itu, bila ada kesempatan, di salah satu kamar di rumah itu, Sarah maupun Pak Herman kembali berhubungan. Agung tidak tahu, dan hanya mereka berdualah yang menyimpan rahasia itu hingga saat ini.